Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Panas membakar punggung. Bau langu rumput basah bercampur dengan aroma kering tanah padas yang terangkat oleh terik matahari. Jaka mengayunkan aritnya dengan ritme mekanis yang sudah dihafal tubuhnya. Gerakan itu bukan lagi kerja keras, melainkan meditasi, cara seorang anak desa berusia 25 tahun yang mengandalkan sepasang kerbau tuanya, mencari nafkah harian. Lokasi kerjanya hari ini adalah Punggungan Kebo, jalur punggung bukit yang landai namun terkenal angker, terletak persis di perbatasan antara desa dan hutan lindung. Pohon-pohon di sana tumbuh sangat rapat, seolah bersekutu menahan cahaya matahari. Rumput di area ini selalu lebih subur, lebih hijau, dan lebih lebat. Tetapi ia juga menyimpan bau tanah purba yang lembab, yang oleh orang tua disebut bau pintu lain. Pagi tadi, sebelum berangkat, nyonya tua ibunya telah menarik kerah baju Jaka. Ekspresinya dipenuhi kecemasan yang mendalam. "Jaka, nak, janji sama ibu, jangan melewati batas pohon beringin yang akarnya seperti tirai itu. Apalagi menjelang maghrib. Di sana, waktu itu licik, bisa mencurimu sebelum kau sadar." "Iya, Bu," jawab Jaka, selalu meremehkan ketakutan turun-temurun itu. Baginya, batas itu hanyalah jarak 3 jam panen rumput yang bernilai tinggi. Kini, sosok pemuda itu sudah jauh melewati batas beringin. Bakul bambu yang tersampir di punggungnya sudah hampir penuh. Keringat membasahi kaos lusuhnya, membentuk pola gelap di sekitar tulang belikat. Ia mendongak. Matahari masih tegak di atas, memancarkan cahaya putih menyilaukan. Pikirnya, masih ada waktu 1 jam lagi sebelum harus bergerak pulang. Saat itulah, suara itu menyusup. Bukan suara serangga hutan, bukan derap langkah kijang, apalagi gemericik air sungai. Ini adalah alunan musik, sulit dipercaya. Di kedalaman hutan belantara yang jauh dari jalur pendakian atau desa lain, ada suara gamelan yang begitu halus. Dentang gong kecilnya terasa dingin dan bening, seperti kristal yang disentuh air beku. Kemudian, melodi suling mengalun, panjang, memilukan, namun entah mengapa menenangkan. Musiknya bukan dari bumi Jaka. Tidak ada melodi tradisional desanya yang sesempurna dan seaneh ini. Ini seperti musik yang terbuat dari cahaya bulan dan embun pagi, memiliki resonansi yang langsung mematikan logika dan membangkitkan rasa penasaran purba. Arit di tangan Jaka terhenti, bulu kuduknya meremang tetapi ia tidak takut. Sebaliknya ada rasa rindu yang tiba-tiba muncul di dadanya, seolah melodi itu adalah lagu pengantar tidur yang sudah lama terlupakan. Mungkin ada pertapa gila di pedalaman sana, rasionalisasi Jaka, berusaha memadamkan bisikan gaib yang dirasakannya. Sosok itu melanjutkan pekerjaannya, tetapi ritmenya sudah terganggu. Ia mencuri pandang ke arah suara itu berasal, ke arah timur yang semakin gelap dan padat pepohonan. Musik itu semakin keras, seolah menariknya untuk mendekat, bukan untuk menakutinya. Saat ia sedang menarik tumpukan rumput yang baru diikat, pandangannya tertuju pada satu keanehan di antara rerimbunan semak belukar. Di sana, tumbuh subur, sendirian, sebuah bunga yang tidak seharusnya ada. Itu adalah bunga kemuning. Bunga kemuning biasanya mekar pada musim kemarau panjang, dan ini masih tengah musim hujan. Bunganya berwarna putih gading, kelopaknya tebal, dan aromanya sungguh tidak wajar. Baunya menusuk, manis sekali, seperti 10 botol minyak wangi yang tumpah sekaligus. Aroma itu terasa berat, menghipnotis saraf penciuman. Pemuda itu mengambilnya. Tangkainya terasa dingin seolah dipetik dari es meskipun udaranya panas. Bunga itu terlalu sempurna. Jaka memasukkan tangkai kemuning itu ke dalam saku celananya, menjadi satu-satunya penanda yang tidak terbuat dari lumpur atau rumput hari itu. Saat Jaka kembali berdiri tegak, tiba-tiba dunia terasa berputar. Cahaya matahari yang tadinya tegak, kini sudah merunduk jauh di barat. Warna langit telah berubah dari putih menjadi jingga kemerahan. Hanya dalam satu tarikan napas pendek, seolah 3 jam telah lenyap begitu saja.
Waktu itu licik, kalimat ibunya menyentak Jaka. Tidak mungkin, gumam Jaka, suaranya terdengar sumbang di tengah hutan yang tiba-tiba sunyi. Gamelan itu sudah berhenti. Jaka mulai panik, ia harus keluar sekarang. Dengan cepat ia memanggul bakulnya yang penuh, bebannya terasa luar biasa berat. Bukan hanya karena rumput, tetapi juga karena rasa bersalah karena melanggar janjinya. Jaka yakin sekali ia telah berjalan lurus saat masuk. Seharusnya ia hanya perlu berbalik badan. Tetapi, ketika matanya menelusuri pepohonan, semua tampak asing. Tidak ada bekas potongan rumputnya sendiri. Pohon-pohon beringin yang menjadi patokan, kini berubah menjadi deretan pohon meranti tinggi yang seragam, tanpa karakteristik pembeda. Ia berlari, 3 langkah di hutan, dan nafasnya tersengal. 4 langkah, dan kakinya tersangkut akar yang tidak terlihat. Semakin ia mencoba mencari jalan keluar, semakin dalam ia terseret ke dalam labirin hijau. Kegelapan hutan semakin pekat, seperti tinta yang ditumpahkan di kanvas senja. Jaka akhirnya berhenti, kelelahan. Pemuda itu menjatuhkan bakul rumputnya, menghasilkan suara gedebuk keras yang langsung ditelan ke heningan. Ia sendirian, tersesat di tempat yang sangat jauh dari batas aman. Lalu sebuah pemandangan aneh menarik perhatiannya. Di antara celah-celah pohon yang rapat, Jaka melihat titik-titik cahaya yang lembut. Cahaya itu tidak berpendar tajam seperti lampu minyak atau senter, melainkan cahaya kuning keemasan yang tenang, seperti kilauan kuningan tua. Cahaya itu diikuti oleh aroma lain, aroma masakan. Bukan masakan desa biasa, tetapi bau rempah-rempah mahal yang eksotis, dicampur dengan aroma daging panggang yang lembut dan asap kayu cendana. Aroma itu, seperti musik tadi, memadamkan keputusasaan Jaka dan menggantinya dengan rasa lapar dan harapan yang tiba-tiba membuncah. Ada perkampungan di sana, aku selamat, pikir Jaka. Dengan sisa tenaga, sosok itu bergerak maju, merangkak di antara semak-semak. Ia hanya perlu berjalan 50 meter lagi, dan hutan itu terbuka. Di hadapannya, terbentang sebuah lembah kecil yang disinari oleh cahaya purnama penuh, meskipun di langit nyatanya masih senja. Dan di lembah itu, tegak berdiri sebuah desa yang menentang logika dan geografi. Ini adalah kampung rupa. Rumah-rumah di sana dibangun dari kayu yang diukir rumit, atapnya melengkung indah seperti mahkota, dan di setiap sudutnya tergantung lampion sutra yang memancarkan cahaya keemasan. Jalanannya terbuat dari batu hitam yang dipoles mengkilap. Jaka, si pemburu rumput, menelan ludah. Ini adalah desa paling indah yang pernah dilihatnya, namun desa itu terasa dingin. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa desa ini tidak tercantum di peta. Langkah kaki Jaka terasa berat saat menuruni lereng kecil menuju desa yang memukau itu. Seolah ada lapisan udara, tak kasat mata yang menahan setiap pergerakannya. Ia merasa seperti melangkah di dalam air kental. Ketika kakinya menyentuh jalanan batu hitam yang dingin, Jaka tiba-tiba menyadari kejanggalan lain. Keheningan. Kampung rupa dipenuhi orang. Ada keramaian, tetapi tanpa suara hiruk-pikuk. Para penduduk, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya berpakaian serba sutra dengan warna-warna lembut, biru langit, hijau lumut, dan emas pucat. Mereka bergerak dengan anggun yang luar biasa, seolah melayang alih-alih berjalan. Mereka tersenyum. Semua tersenyum. Senyum mereka sempurna, mempesona. Tetapi mata mereka tampak kuno dan hampa, seperti jendela yang menembus ke dalam kehampaan ribuan tahun. Jaka, si pemuda dengan kaos kotor dan celana penuh lumpur, berdiri sendirian seperti noda di tengah kemewahan itu. Namun, bukannya diusir, ia justru disambut. Seorang pria tinggi dengan mahkota perak di kepala dan selempang sutra menghampirinya. Pria itu membungkuk dalam, gerakan yang terasa aneh bagi seorang yang tersesat. Selamat datang Jaka dari alam manusia, sapa pria itu, suaranya lembut, seperti angin musim semi. Bagaimana pria itu tahu namanya? Jaka belum sempat mengenalkan diri. Aku tersesat, kata Jaka, mencoba menjaga suaranya tetap tegas. Pria itu hanya tersenyum lebih lebar. Tidak ada yang tersesat di sini. Ratu sudah menanti. Mari, ikuti kami. Anda adalah tamu kehormatan
yang datang karena takdir. Jaka tidak diberi pilihan. Dua wanita muda yang kecantikannya membuat jantungnya berdebar kencang langsung mengapitnya. Sentuhan kulit mereka terasa sangat dingin, dingin yang menembus pori-pori. Mereka membimbing pemuda itu melalui jalanan yang semakin dipenuhi aroma masakan surgawi. Ia dibawa ke bangunan terbesar di desa itu, sebuah rumah panggung dengan ukiran emas yang rumit dan tangga kayu berpelitur gelap. Disinilah Jaka bertemu dengan jantung kampung rupa. Sosok itu duduk di singgasana yang terbuat dari kayu gaharu, dikelilingi oleh cahaya lampion. Dia adalah Ratu Kumala. Ratu Kumala sungguh memikat. Wajahnya adalah perpaduan keindahan yang sempurna dan kekuatan yang menindas. Wajahnya tidak menunjukkan usia, mungkin 20, mungkin 1000 tahun. Rambutnya hitam legam, terurai panjang hingga ke pinggang, dihiasi jepitan emas berbentuk ular yang sedang tidur. Tatapan matanya yang tajam dan gelap menancap langsung ke mata Jaka, dan saat itu juga ia merasa seperti sepotong besi yang ditarik oleh magnet raksasa. Jaka, suara Ratu Kumala adalah melodi gamelan yang Jaka dengar di hutan tadi, penuh resonansi dan kuasa. Kami sudah menunggumu. Ratu Kumala turun dari singgasananya, gerakannya halus seperti air. Ia mendekati Jaka dan menyentuh lengannya. Sensasi dingin itu kembali, diikuti oleh gelombang kehangatan yang memabukkan, menghilangkan sisa-sisa kelelahan dan ketakutan di hati si pemuda. Kau pasti lapar dan lelah, kata Ratu. Takdir telah membawamu ke sini, ke tempat yang tidak dapat diakses mata fana. Malam ini, kau akan menjadi tamu kami. Biarkan kami menghormatimu. Jaka tidak bisa menolak. Keinginannya untuk kembali pulang, untuk melihat wajah ibunya, untuk memberi makan kerbaunya. Semua itu tiba-tiba terasa jauh, tidak penting, seperti memori dari kehidupan lain. Yang penting hanyalah tatapan Ratu Kumala. Aroma kemuning yang samar-samar tercium dari tubuh sang ratu, dan janji kehangatan abadi. Ratu Kumala memerintahkan jamuan makan segera disiapkan. Jamuan itu diletakkan di atas meja kayu panjang yang dihiasi dengan piring-piring porselen indah. Hidangannya tak terhitung. Daging rusa yang dipanggang dengan bumbu merah, ikan sungai yang diletakkan di atas daun teratai, buah-buahan yang bentuknya tidak dikenal tetapi warnanya cerah memukau. Jaka duduk di kursi kehormatan. Ratu Kumala duduk di sampingnya. Makanlah, Jaka. Makanan ini akan mengembalikan seluruh kekuatan yang kau habiskan di dunia fana. Titah Ratu, senyumnya meluluhkan semua pertahanan pemuda itu. Jaka mulai makan. Makanan itu tidak hanya lezat, ia terasa hidup. Setiap gigitan seperti ledakan rasa yang belum pernah ia alami. Ia makan dengan lahap, melupakan sopan santun. Setiap sendok yang masuk, ia merasa semakin ringan, semakin terlepas dari ikatan dunia lamanya. Saat Jaka sedang asik dengan mangkuk berisi bubur rempah yang wangi, sebuah tangan keriput tiba-tiba menyentuh bahunya. Itu adalah seorang wanita tua, satu-satunya yang tidak tersenyum. Wajahnya tampak penuh duka, kulitnya kering, dan matanya memohon. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan warga lain, tetapi warnanya kusam dan lusuh. Ratu Kumala sedang sibuk berbicara dengan seorang pengiring memberinya celah. "Nak, dengarkan aku," bisik wanita tua itu. Suaranya serak nyaris tak terdengar. "Di desa ini, ada 2 larangan yang harus kau ingat jika ingin kembali." Jaka menoleh, matanya masih berkilauan karena pengaruh makanan. "Pertama, jangan pernah menyentuh atau memakan nasi sungsang. Nasi yang disajikan terbalik. Itu adalah kunci yang mengikat jiwamu selamanya ke sini. Kedua, jangan pernah, sekalipun, melihat ke dalam sumur di alun-alun desa." Sebelum Jaka sempat bertanya, Ratu Kumala menoleh, tatapannya sedingin es. Wanita tua itu tersentak, wajahnya pucat dan langsung mundur ke sudut ruangan. Air mata menggenang di matanya. Ratu Kumala tersenyum lagi. Wanita tua itu memang sedikit pikun. "Jangan dengarkan dongengnya, sayang." Ia menggunakan kata sayang dengan nada yang menuntut. Sesaat setelah makan, saat malam semakin larut, Ratu Kumala membawa Jaka ke balkon rumahnya. Di bawah, kampung rupa bermandikan cahaya. Warga Bunian menari dan menyanyi, meski suara mereka selalu terdengar seperti gemerisik daun, bukan suara manusia.
Lihatlah keindahan ini, Jaka. Ratu berbisik, mendekatkan bibirnya ke telinga Jaka. Di sini, tidak ada penuaan, tidak ada kelaparan, tidak ada penyakit. Kau bisa memiliki kehidupan abadi, menjadi raja bersamaku. Ratu itu berbalik menatap Jaka dengan mata yang kini berkilau seperti batu permata. Maukah kau menjadi suamiku, raja dari kampung rupa ini dan hidup abadi bersamaku? Jaka tidak berpikir. Kehendaknya telah lumpuh oleh makanan, aroma dan tatapan ratu. Ia hanya melihat kecantikan yang tak tertandingi dan janji keabadian yang membuai. Aku mau, jawab Jaka. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ratu Kumala tertawa, tawa yang indah namun dingin. Ia mengeluarkan sebilah keris kecil dari pinggangnya. Ukirannya terbuat dari emas murni dan matanya memancarkan energi aneh. Ini adalah tanda pengikat kita. Jaga baik-baik karena keris ini adalah sumpahmu padaku, katanya menyerahkan keris dingin itu kepada Jaka. Malam itu Jaka dibawa ke kamar yang dihiasi bunga kemuning. Begitu ia merebahkan diri di kasur empuk berseprai sutra, matanya terpejam. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya mengenakan mahkota, duduk di samping Ratu Kumala. Rumahnya, ibunya, kerbaunya, semua lenyap, digantikan oleh keindahan yang berbahaya dan dingin. Ketika malam di bunian terasa seperti sekejap mata, Jaka tertidur nyenyak. Di luar, penduduk kampung rupa mulai mempersiapkan upacara pernikahan termegah yang pernah ada di alam mereka, menyambut suami baru sang ratu yang telah dicuri dari dunia manusia. Pemuda itu telah menukar sekantung rumput dengan sebuah janji takdir yang mengerikan. Jaka terbangun, tetapi tidak merasa segar. Kepalanya terasa ringan, seperti baru saja menjalani demam panjang, namun seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang asing. Kamar pengantin barunya didominasi warna emas dan putih, dipenuhi wewangian kayu cendana dan kemuning. Pakaiannya telah diganti. Kini ia mengenakan setelan sutra berwarna ungu tua, terasa lembut dan dingin di kulit. Pagi di kampung rupa tidak terasa seperti pagi. Cahaya yang masuk melalui jendela selalu berkarakteristik sama, lembut, keemasan, tanpa bayangan yang tegas. Matahari di sini tidak pernah bergerak. Waktu di sini abadi dan stagnan. Ratu Kumala sudah menunggunya di ruang jamuan. Duduk di meja panjang seorang diri, tetapi hidangan yang tersaji seolah untuk 100 orang. Hari itu, bukan hanya hidangan lezat yang disajikan. Hari itu adalah persiapan untuk pesta pernikahan agung. Makanlah suamiku, Ratu Kumala menyambutnya. Senyumnya kini terasa lebih intim, lebih posesif. Hari ini kita akan mengikat janji di hadapan seluruh bangsaku. Jaka makan tanpa nafsu, tetapi dengan kepatuhan. Ia mulai memperhatikan bahwa meskipun warga desa Bunian sangat ramah dan menundukkan kepala, mereka jarang sekali berbicara kecuali untuk menyampaikan keperluan. Bahkan, anak-anak yang Jaka harapkan lihat di desa ini sama sekali tidak tampak. Ratu, Jaka memberanikan diri, suaranya terdengar canggung. Di mana anak-anak desa ini? Aku belum melihat satu pun. Ratu Kumala menghentikan sendoknya. Senyumnya sedikit menipis, matanya mengeras sesaat, namun cepat pulih. Anak-anak, Ratu tertawa pelan, tawanya seperti gemericik kerikil di sungai kering. Kami tidak membutuhkan anak-anak, alam kami sudah sempurna. Kami hanya membutuhkan jiwa baru, yang datang dari tempat yang kau tinggalkan. Ratu Kumala mengubah topik, berbicara tentang keris emas yang ia berikan sebagai tanda pengikat. Jaka hanya mengangguk, terhipnotis oleh cara sang ratu mengucapkan setiap kata. Malam harinya pernikahan itu digelar. Suara gamelan yang Jaka dengar di hutan kini membahana dari alun-alun, dimainkan oleh puluhan musisi yang tampak seperti patung hidup. Musiknya memabukkan, denyutannya serasa menguasai setiap detak jantung. Penduduk kampung rupa menari dengan gerakan lambat dan anggun, seperti tarian bayangan di bawah bulan yang terlalu terang. Jaka duduk di singgasana baru, di samping Ratu Kumala. Sosoknya yang sederhana kini tampak agung, tetapi ia merasa seperti boneka yang dipakaikan baju sutra mahal. Ia melihat semua yang terjadi melalui lapisan kabut yang tebal. Saat Ratu Kumala membacakan sumpah pernikahan, yang isinya Jaka sama sekali tidak pahami,
Penuh kata-kata tentang ikatan abadi dan darah murni, pandangan Jaka tersangkut pada satu sosok yang ia kenal. Wanita tua yang memberinya peringatan soal nasi sungsang dan sumur, kini berdiri di pojok. Matanya merah, bukan karena haru, tetapi karena kesedihan yang tak tertahankan. Saat mata mereka bertemu, wanita tua itu menggelengkan kepala, menggeleng kuat-kuat, seolah memohon Jaka untuk lari. Namun Jaka tidak bisa lari. Kakinya terikat oleh keindahan Ratu Kumala, oleh aroma kemuning yang memabukkan, dan oleh keris emas di pinggangnya yang terasa semakin berat. Setelah sumpah selesai, Ratu Kumala memakaikan sebuah cincin giok berwarna hijau tua di jari manis Jaka. Cincin itu dingin, sangat dingin seperti es yang tidak pernah mencair. Ini adalah pengikat fisik, bisik Ratu, menekan cincin itu hingga terasa sakit di jari Jaka. Kau tidak akan pernah bisa melepaskannya. Ratu Kumala kemudian mengajak Jaka menari di tengah alun-alun. Setiap gerakan Ratu memancarkan daya tarik yang luar biasa. Jaka menari, tetapi ia merasa rohnya tidak menari. Ia hanya melakukan gerakan yang dituntun oleh sang Ratu. Pesta berakhir saat fajar bunian menyingsing. Ratu Kumala membimbing Jaka kembali ke kamar, kini kamar itu terasa berbeda. Udara dipenuhi aura posesif yang kuat. Sebelum Jaka tertidur, ia sempat melihat bayangannya di cermin besar yang tergantung di dinding. Ia terkejut, meskipun ia makan banyak dan merasa nyaman, wajahnya terlihat pucat, lebih cekung, dan di matanya ada lingkaran hitam tipis. Wajahnya yang semula penuh semangat kini terlihat seperti lukisan yang mulai memudar. Ratu Kumala berdiri di belakangnya, tersenyum melalui pantulan cermin. Namun, hanya sesaat, pantulan itu berubah. Wajah Ratu Kumala di cermin terlihat kabur, seolah terbuat dari asap. Dan matanya tidak memiliki bola mata, hanya rongga hitam kosong. Jaka berkedip, pantulan itu kembali normal. Ratu Kumala yang sempurna. Kau lelah suamiku, kata Ratu. Tidurlah, kau akan semakin terbiasa dengan alam kami seiring berjalannya waktu. Jaka merebahkan diri, dan ia jatuh ke dalam tidur yang lebih dalam, tidur yang terasa seperti pingsan. Cincin giok di jarinya terasa semakin dingin. Di dunia nyata, waktu bergerak dengan kejam. 3 hari setelah Jaka tidak kembali dari punggungan Kebo, desas-desus buruk mulai menyebar. Awalnya, warga desa mengira Jaka hanya tersesat. Tetapi, ketika hari keempat tiba, dan anjing pelacak hanya menemukan tumpukan rumput kering yang dijatuhkan sembarangan, dan setangkai bunga kemuning layu di batas hutan, kepanikan menjadi keputusasaan. Ibu Jaka, Nyonya Tua, menangis histeris. Ia menuduh hutan itu telah mencuri putranya, persis seperti yang sering ia peringatkan. Semua upaya pencarian dihentikan atas permintaan kepala desa. Tidak ada yang berani masuk terlalu jauh ke dalam hutan lindung, terutama di dekat beringin tirai. Semua tahu itu adalah daerah kekuasaan makhluk lain. Jaka, sang pekerja keras yang jujur, kini dianggap telah hilang, ditelan oleh mitos lokal. Di Kampung Rupa, Jaka menjalani kehidupan barunya sebagai suami dari Ratu Bunian. Hari-hari berlalu, ia diperlakukan bak raja. Ia tidak harus bekerja, hanya duduk di singgasana, menemani Ratu Kumala mengamati warga yang bergerak dalam keheningan anggun. Namun, kehidupan yang tampak sempurna itu mulai terasa mencekik. Jaka dilarang berjalan sendiri. Setiap kali mencoba menjelajahi desa, seorang pengawal akan muncul dari balik pilar, senyum sempurna di wajah mereka, dan membimbing Jaka kembali. Ada area-area yang dilarang keras ia masuki, terutama gerbang menuju pinggiran desa. Pemuda itu merasa semakin asing dengan dirinya sendiri. Ia merasa kenyang, tetapi ia tidak pernah merasa berenergi. Semakin lama tinggal di Kampung Rupa, semakin ia melupakan detail tentang rumahnya, tentang aroma masakan ibunya, tentang rasa gatal rumput di kakinya. Ingatannya kabur, seolah dibersihkan secara perlahan-lahan. Suatu sore yang abadi, Ratu Kumala sedang disibukkan oleh urusan kerajaan. Jaka memanfaatkan kesempatan itu. Ia menyusup keluar dari istana. Ia harus membuktikan apakah peringatan wanita tua itu benar, atau hanya bualan orang pikun, seperti kata Ratu. Jaka bergerak cepat, mengendap-endap di antara rumah-rumah berukir.
Akhirnya ia tiba di alun-alun yang dikelilingi jalanan batu hitam yang mengkilap. Di tengah alun-alun itu, tegak berdiri sebuah sumur batu tua, mulutnya ditutupi piringan perunggu. Jantung Jaka berdetak kencang menembus keheningan yang menyesakkan. Ia tahu ia sedang melakukan hal yang sangat dilarang. Jaka menarik piringan perunggu itu dengan susah payah. Bunyinya teredam oleh suasana bunian yang hening. Jaka menunduk, melongok ke dalam sumur. Sumur itu seharusnya berisi air yang memantulkan langit keemasan. Namun di dalam sana tidak ada air, hanya kegelapan pekat yang dingin. Jaka melihat ke bawah mencoba menembus kegelapan, dan kemudian ia melihat pantulan, tetapi bukan pantulan dari langit bunian. Di dasar sumur, Jaka melihat pantulan dirinya sendiri. Ia melihat tubuhnya yang telanjang dan kurus kering, terikat kuat pada akar-akar pohon besar. Wajahnya pucat pasi, matanya tertutup, dan di lehernya tergantung keris emas yang diberikan ratu. Tubuhnya adalah bangkai yang dipelihara, dan yang paling mengerikan, ia melihat sosok Ratu Kumala di samping bangkai itu. Ratu Kumala tidak mengenakan sutra. Wajahnya adalah tengkorak cantik yang ditutupi oleh lapisan kulit hijau yang mengkilap, seolah dilapisi lumut hidup. Ratu Kumala dalam pantulan itu sedang menyedot perlahan-lahan napas terakhir dari tubuh terikat Jaka. "Kau hanya perlu membuka matamu, bukan mataku," kata-kata wanita tua itu membentur pikiran Jaka. Makanan lezat, sutra indah, musik memabukkan, itu semua hanyalah ilusi yang dirancang untuk menjaga wadah tetap utuh, sementara jiwa dan energinya dikuras secara perlahan oleh bunian. Jaka tersentak, terhuyung mundur, napasnya tersangkut di tenggorokan. Rasa mual melanda. Semua makanan lezat yang ia makan di istana kini terasa seperti timah panas di perutnya. Ia sepenuhnya tersadar. Ia tidak dinikahi. Ia dijadikan tumbal. Suara langkah kaki yang anggun tetapi cepat terdengar dari belakang. Jaka tahu Ratu Kumala sudah menyadari pengkhianatan kecilnya. Cincin giok di jari manis Jaka terasa membeku, menjeratnya dalam ikatan janji mati yang baru saja ia sadari. Ia harus segera mencari cara untuk lari, atau ia akan menjadi bangkai terikat lainnya di dasar sumur kebenaran abadi kampung rupa. Detak jantung Jaka bertalu-talu, berpacu melawan waktu. Piringan perunggu penutup sumur tergeletak miring. Ia tidak sempat menutupnya. Sosok itu segera membalikkan badan berpura-pura santai. Di belakangnya berdiri Ratu Kumala. Wajahnya sempurna tetapi ada ketegasan baru di sudut bibirnya. Tatapan matanya tajam, memindai ekspresi Jaka, mencari jejak ketakutan atau kebohongan. "Sedang apa kau, suamiku?" tanya Ratu, suaranya halus, tetapi membawa getaran ancaman tersembunyi. "Aku hanya haus." Jaka berbohong, suaranya sedikit bergetar. "Aku ingin melihat apakah ada air di sumur ini." Ratu Kumala tersenyum dingin. "Sumur ini sudah kering ratusan tahun. Di sini kami tidak minum air tanah. Kami minum embun surga." Ratu melangkah maju, tangannya yang dingin menyentuh dada Jaka. "Kau tahu, ada hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh pengantin baru." Rasa penasaran bisa sangat berbahaya Jaka. Sosok itu menahan diri untuk tidak lari. Ia tahu, jika menunjukkan sedikit pun rasa takut, Ratu akan segera melahapnya. Sejak hari itu kehidupan Jaka di istana berubah. Ratu Kumala menjadi lebih posesif. Ia tidak pernah meninggalkan Jaka sendirian, menjadikannya pajangan yang harus selalu berada di sisinya. Jaka menyadari, ia tidak hanya diikat oleh keris dan cincin giok, tetapi juga oleh kehadiran Ratu yang menguras energinya secara konstan. Namun, penglihatan di sumur telah mengembalikan sebagian kecil logikanya. Jaka mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengan satu-satunya sekutu potensial. Wanita tua yang memberinya peringatan. Kesempatan itu datang saat jamuan makan malam. Ratu Kumala sibuk mengatur tata letak bunga kemuning di meja. Jaka melihat wanita tua itu duduk di barisan paling belakang. Matanya selalu menatap Jaka dengan campuran kasihan dan urgensi. Jaka berpura-pura tersedak. Ia menumpahkan minumannya di lantai, cukup jauh dari tempat Ratu duduk. "Astaga, aku ceroboh," kata Jaka, sambil membungkuk untuk membersihkan tumpahan. Wanita tua itu bergerak cepat. Ia membungkuk dari sudutnya, bukan untuk membantu.
tetapi untuk meletakkan sesuatu di tangan Jaka yang sedang tersembunyi di bawah meja. "Genggam ini," bisik wanita tua itu, suaranya nyaris hilang. Jaka membuka telapak tangannya. Tergeletak di sana, ada segenggam kecil biji selasih, benih kecil yang biasanya digunakan untuk minuman. Biji itu terasa hangat di tangan Jaka yang dingin. Benih ini suci. Bunian takut pada benih suci dan benda-benda yang dicintai dunia fana, bisik wanita itu lagi. Campurkan dengan air mata penyesalan. Dan ingat, nasi sungsang hanya dimasak saat jiwa harus diikat selamanya. Wanita tua itu langsung menghilang ke balik pilar sebelum Ratu Kumala sempat melihat. Jaka menggenggam biji selasih itu erat-erat. Itu adalah jimat dan petunjuk rahasia terakhirnya. Sadar akan nasihat tentang nasi sungsang, Jaka memperhatikan jamuan ratu dengan kecurigaan yang baru. Ia menyadari bahwa piring nasinya selalu disajikan dengan nasi yang ditata rapi. Tapi, ia melihat di sudut ruangan, piring-piring yang disajikan untuk para pengawal, kadang-kadang memiliki nasi yang tampak agak kusut. Satu malam Jaka berpura-pura tertidur. Ratu Kumala mengira Jaka sudah lelap, pergi ke dapur istana untuk mengambil ramuan penenang untuknya. Ini adalah kesempatan Jaka. Sosok itu bangkit, matanya fokus pada meja persembahan di sudut dapur yang terbuka. Di sana ia melihatnya, sebuah piring dengan nasi yang disajikan terbalik, tumpukannya kasar, tidak rapi. Nasi sungsang. Nasi itu memancarkan aura yang sama dinginnya dengan cincin gioknya. Ini adalah kunci yang mengunci jiwa, bukan hanya raga. Jaka mengambil langkah maju. Ia harus melanggar larangan kedua. Jangan makan nasi sungsang, tetapi jangan pula menyentuhnya. Pemuda itu mengambil keris emas yang diberikan ratu dari pinggangnya, senjata yang sebenarnya adalah rantai baginya. Ia menggunakan ujung keris itu untuk menusuk nasi tersebut. Serik, keris itu menusuk nasi. Seketika, Jaka merasakan sakit luar biasa di dada kirinya. Keris itu terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai. Nasi sungsang itu bergetar, dan dari sela-sela butirannya keluar asap hitam tipis yang berbau busuk. Jaka merasakan aura Ratu Kumala kembali, semakin cepat. Ia mengambil keris itu kembali, membungkuk dan mengambil sedikit biji selasih di saku celananya. Ia menaburkan biji itu ke nasi sungsang yang menusuknya, dan dalam hitungan detik, nasi itu mengeras seperti batu. Jaka melarikan diri kembali ke kamar, berpura-pura tidur sebelum ratu kembali. Pelanggaran aturan ini telah membebaninya. Ia sekarang yakin, untuk melarikan diri, ia harus menyingkirkan keris emas itu, simbol ikatan jiwanya, dan ia harus menemukan sesuatu yang benar-benar miliknya dari dunia fana. Ratu Kumala kembali, matanya tajam dan curiga. Ia mencium bau asap busuk yang samar, tetapi tidak dapat menemukan sumbernya. Ratu mendekati Jaka yang berbaring, menyentuh keningnya. "Kau sakit, suamiku," kata Ratu, tangannya dingin. "Ya," Jaka mengerang, berpura-pura sakit luar biasa. "Aku merasa demam, aku perlu obat. Ada obat warisan yang selalu kubawa. Itu ada di dalam celanaku, di saku celana yang kugunakan saat pertama datang." Wajah Ratu Kumala menunjukkan ekspresi jijik. "Pakaian kotor manusia fana, itu sudah dimusnahkan. Aku tidak akan mengizinkan kekotoran itu di istanaku." "Tidak," Jaka bersikeras berusaha meyakinkan. "Obat itu adalah satu-satunya yang bisa menyembuhkanku. Itu adalah jimat pelindung. Jika aku mati di sini, aku tidak bisa menjadi suamimu abadi." Ancaman tidak abadi berhasil. Ratu Kumala cemas. Ia tidak bisa membiarkan wadah kesayangannya ini rusak. "Baiklah," Ratu mengalah dengan enggan. "Peninggalan kotor itu disimpan di ruang bawah tanah. Tapi kau harus tetap di sini." Setelah Ratu pergi, Jaka segera bangkit, ruang bawah tanah. Tempat di mana segala sesuatu yang kotor dan fana dibuang dan dilupakan oleh bunian. Tempat yang penuh dengan kunci untuk pelariannya. Dengan hati-hati, Jaka mengikuti Ratu Kumala dari kejauhan, menyusuri koridor tersembunyi dan tangga batu yang dingin. Jaka melihat Ratu Kumala membuka pintu kayu berukir yang tersembunyi di balik permadani tebal. Pintu itu terbuka,
menampilkan kegelapan yang pekat dan bau tanah lembab yang familiar. Ratu Kumala masuk. Jaka mengambil keputusan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Sosok itu bergerak cepat, ia menyelinap masuk ke dalam ruangan. Ratu Kumala sedang mencari celana lusuh Jaka di antara tumpukan barang-barang lain. Ruangan itu adalah museum kecil yang mengerikan. Ada banyak sekali pakaian tua, cincin kawin usang, dompet kulit, dan foto-foto buram milik manusia lain yang hilang di punggungan kebo. Setiap barang di sana adalah bukti bahwa Jaka hanyalah satu dari sekian banyak korban. Jaka melihat celana panjangnya yang kotor tergeletak di pojok. Namun ia tidak menuju ke sana. Ia melihat barang yang lebih penting. Di antara tumpukan kain usang, tergeletak benda yang ia cari, golok Jaka. Golok baja tuanya yang biasa ia gunakan untuk memotong rumput, kini tampak kusam dan berkarat, tetapi memiliki aura baja asli yang berbeda dari emas bunian yang dingin. Jaka mengambilnya. Besi dari dunia fana adalah penangkal bagi ilusi. Ia kemudian merogoh saku celananya. Benda yang ia cari bukanlah obat, tetapi penanda. Jaka merasakan sentuhan kertas. Ia menariknya keluar. Itu adalah bunga kemuning layu yang ia simpan di bab 1. Bunga itu sudah kering, cokelat, dan rapuh. Tetapi ia adalah penanda yang membawa Jaka ke sini, dan mungkin ia adalah penanda yang bisa membawanya kembali. Sudah kutemukan. Ratu Kumala berteriak, memegang celana Jaka. Ratu berbalik dan melihat Jaka memegang golok. Mata Ratu Kumala melebar. Wajahnya yang cantik dan sempurna langsung tersulut amarah yang murni dan mengerikan. "Apa yang kau lakukan?" raung Ratu. Suaranya bukan lagi melodi, melainkan desisan ular yang marah. "Aku mengambil barang-barangku," kata Jaka, suaranya mantap, memegang erat golok tuanya. Energi yang terkuras oleh bunian kini kembali, didorong oleh amarah dan ketakutan yang dingin. Ratu Kumala melempar celana itu ke lantai. Aura di sekelilingnya berubah menjadi gelap dan berat. Ia tahu, suaminya yang telah ia kuras kini sudah sadar. "Kau berani mengkhianatiku? Setelah semua yang kuberikan?" Ratu melangkah maju. "Kau milikku, Jaka. Keris itu adalah sumpahmu." Jaka memegang golok di satu tangan dan bunga kemuning layu di tangan lainnya. Ia tahu, ia harus memutus ikatan jiwanya. "Aku tidak pernah bersumpah di alam nyata." Jaka berteriak, suaranya menggelegar di ruang bawah tanah. Jaka mengangkat keris emas yang tergantung di pinggangnya, yang diberikan Ratu sebagai tanda cinta. Dengan gerakan cepat, Jaka melemparkan keris itu sekuat tenaga ke dinding batu di belakang Ratu Kumala. Keris itu menancap di batu dengan bunyi klang yang keras. Seketika keris itu tertancap, Ratu Kumala menjerit. Jeritan itu memekakkan telinga, bukan jeritan wanita cantik, tetapi jeritan dari entitas purba yang sangat terluka. Tubuh Ratu Kumala bergetar, wajahnya berubah. Lapisan kulit sempurnanya seolah retak, memperlihatkan mata yang merah menyala dan gigi taring yang panjang. "Kau akan menyesal, Jaka," raung Ratu. "Kau akan menjadi tumbal paling menyakitkan yang pernah ada di kampung rupa." Jaka tidak menunggu. Keris itu telah memotong sebagian kecil dari ikatan jiwanya. Ia berlari keluar dari ruang bawah tanah, menuju ke gerbang terlarang, ke arah hutan yang dulu ia masuki tanpa sadar. Perburuan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Jaka berlari kencang. Udara di koridor istana terasa seperti lem. Di belakangnya ia bisa mendengar gemuruh marah Ratu Kumala dan derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Peristiwa pelemparan keris telah menghancurkan ilusi pertamanya. Sosok itu mencapai gerbang istana dan menerobos keluar ke alun-alun. Malam di kampung rupa kini tampak berbeda. Cahaya keemasan yang semula lembut, kini terlihat menusuk dan menakutkan. Di alun-alun seluruh penduduk desa telah berkumpul. Mereka tidak menari anggun lagi. Mereka berdiri diam, membentuk lingkaran di sekitar altar batu. Wajah mereka menatap ke langit bunian yang gelap. Jaka bersembunyi di balik pilar besar, memegang golok tuanya yang terasa dingin. Di tengah lingkaran itu ia melihat pemandangan yang mengonfirmasi ketakutannya. Wanita tua yang memberinya peringatan kini berdiri di tengah altar. Di tangannya ia memegang cincin giok yang persis sama dengan yang dipakai Jaka.
Wanita itu dipaksa berdiri tegak oleh dua pengawal bunian yang berwajah pucat. Hari ini, kita akan mempersembahkan jiwa yang menolak janji, raung Ratu Kumala yang muncul di puncak tangga istana. Suaranya terdengar dari pengeras suara tak kasat mata yang bergema di seluruh desa. Wajah Ratu tidak lagi sepenuhnya manusia. Kulitnya kini memancarkan cahaya kehijauan, dan di dahinya muncul tonjolan menyerupai mahkota tanduk kecil. Ratu Kumala melanjutkan ritualnya. Ia mulai menumbuk daun-daun busuk dan bunga-bunga kemuning layu di wadah batu. Jiwa manusia yang menolak menjadi abadi, suara Ratu bergetar karena kebencian, akan menjadi pondasi bunian, menjaga batas agar tidak pernah ditembus oleh dunia fana. Jaka menyadari bahwa cincin giok itu bukan hanya cincin pernikahan, tetapi juga alat pengikat jiwa. Wanita tua itu adalah tumbal, jiwa yang dikurbankan karena ia menolak menjadi bagian dari bunian. Wanita tua itu menoleh ke arah persembunyian Jaka. Dalam keputusasaan yang luar biasa, wanita itu tersenyum pahit, menganggukkan kepalanya, seolah berkata, "Pergilah, jangan sia-siakan pengorbananku." Jaka tidak bisa membiarkan itu. Ia tidak bisa melarikan diri dengan membawa kutukan di hatinya. Menggenggam erat golok baja tuanya, sosok itu melompat keluar dari persembunyian. "Tidak!" teriak Jaka. Suara aslinya yang keras dan penuh amarah memecah keheningan artifisial kampung rupa. Semua mata bunian, mata yang hampa dan dingin itu kini tertuju pada Jaka. Mereka tidak terkejut, mereka hanya berbalik dengan gerakan seragam yang menyeramkan. Ratu Kumala mendesis, amarahnya begitu kuat hingga tanah di sekitar altar bergetar. "Pengkhianat!" Ratu meraung, jarinya menunjuk ke arah Jaka. "Kau telah membuang takdirmu, kau adalah suamiku, dan kini kau akan menjadi tumbalku." Jaka tahu, ia harus memutus rantai ini sekarang. Ia meraih saku celananya, mengambil sisa biji selasih yang diberikan wanita tua itu. "Aku bukan suamimu, aku tidak pernah mengucapkan sumpah di hadapan Tuhanku," teriak Jaka dan ia melemparkan biji-biji selasih itu ke arah Ratu Kumala. Biji-biji selasih itu tidak melukai fisik Ratu, tetapi seolah mengenai aura pelindungnya. Ratu Kumala mundur selangkah, tangannya menutupi wajah. Biji-biji suci itu membuat makhluk bunian meringis kesakitan. Jaka menggunakan momen ini. Ia berlari kencang menuju altar. Ia harus membebaskan wanita tua itu. Namun sebelum Jaka mencapai altar, dua pengawal bunian melompat menyerangnya. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Tangan mereka berubah menjadi cakar yang panjang dan pucat. Jaka mengayunkan goloknya. Klang. Golok baja itu beradu dengan cakar bunian. Bunyi yang dihasilkan keras dan nyaring. Baja dari dunia fana berhasil menahan serangan mereka. Jaka berhasil memotong sedikit ujung jubah salah satu pengawal. Dan di tempat goresan itu, jubah itu langsung terbakar mengeluarkan asap tipis. "Pergi, Jaka, cepat!" Wanita tua itu berteriak. Jaka menyadari ia tidak punya waktu untuk membebaskan wanita itu. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri agar pengorbanan wanita itu tidak sia-sia. Mengambil napas terakhirnya, Jaka berbalik dan berlari ke arah gerbang terlarang, ke hutan yang diselimuti kabut tebal. Ratu Kumala berteriak histeris. Suaranya kini seperti gemuruh ribuan sayap kelelawar. "Kejar dia, bawa dia kembali sebagai wadah yang utuh. Jangan biarkan dia keluar dari kekuasaanku." Perburuan telah dimulai. Hutan di perbatasan bunian dan dunia nyata adalah ladang ilusi yang kejam. Begitu Jaka melangkah melewatinya, udara dingin bunian langsung berganti dengan hawa panas dan lembab yang familiar. Ia berlari. Di belakangnya, ia bisa mendengar desahan, lolongan, dan derap langkah bunian yang mengejar. Mereka tidak menggunakan obor. Mata mereka sendiri sudah berfungsi sebagai cahaya yang menakutkan. Jaka berlari tanpa arah, tetapi instingnya mendorongnya ke jalur yang tampak samar-samar. Ia harus menemukan pohon besar bercabang 5 yang menjadi gerbang masuknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang sudah lama tidak ia dengar, suara yang ia rindukan hingga sakit. "Jaka, nak, di sini, ibu di sini." Jaka berhenti. Ia melihat sosok ibunya di balik pepohonan. Ibunya tampak menangis, tangannya melambai-lambai memintanya datang. Air mata Jaka menetes.
Kerinduannya begitu kuat hingga ia hampir berbalik ke arah suara itu. Namun, ia teringat penglihatannya di sumur. Wanita tua itu berkata, "Kau hanya perlu membuka matamu." Jaka segera menghentikan langkahnya. Ia mengeluarkan bunga kemuning layu yang ia ambil dari ruang bawah tanah. Jaka menggosokkan bunga layu itu ke kelopak matanya, memejamkan mata dan berbisik, "Kembalikan aku ke alam nyata, kemuning." Ketika Jaka membuka mata, ilusi ibunya telah hilang. Di sana, di balik pohon tempat ibunya melambai, berdiri sosok tinggi dan pucat, yang bibirnya tersenyum mengerikan. Bunian itu mendesis, kecewa karena jebakannya gagal. Jaka berlari lagi. Bunian itu semakin dekat. Hutan itu terus menciptakan ilusi. Tiba-tiba, akar-akar pohon di sekitarnya berubah menjadi ular-ular yang melilit kakinya. Cabang-cabang pohon menjulur seperti tangan-tangan kurus yang mencoba menangkapnya. Rasa takut Jaka mencapai puncaknya. Ia merasa paru-parunya akan meledak. Ia harus menggunakan senjata terakhirnya. Jaka mengeluarkan lagi sisa biji selasih yang ada di sakunya. Ia mencampurnya dengan air liur dan mengoleskannya ke mata, persis seperti yang wanita tua itu isyaratkan. Pandangan Jaka berubah. Dunia bunian yang gelap dan ilusi kini tampak tembus pandang. Ia bisa melihat garis energi bunian yang menjerat pepohonan. Ia bisa melihat aura jahat di balik cabang-cabang yang meliuk. Jaka mengayunkan goloknya ke arah akar pohon yang melilit kakinya. Itu bukan akar biasa, melainkan simpul energi bunian. Srit. Saat golok baja itu memutus simpul energi, Jaka merasakan desisan kesakitan kolektif. Akar-akar itu langsung layu dan menghilang. Jaka merasa lebih ringan. Jaka berlari lurus menghindari ilusi dan akhirnya ia melihatnya. Berdiri tegak di tengah kabut adalah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai tebal. Dan di sampingnya, sebuah pohon besar dengan 5 cabang yang kokoh menjulang ke langit. Itu adalah gerbangnya. Jaka berlari menuju pohon 5 cabang itu. Ia hanya perlu melompat melewati akarnya. Namun tepat saat ia mencapai pohon itu, sebuah bayangan melompat dari atas dan mendarat di depannya. Itu adalah Ratu Kumala. Ratu itu berdiri di antara Jaka dan kebebasannya. Wujud Ratu Kumala telah sepenuhnya berubah. Kulitnya berwarna lumut hijau pucat, kukunya panjang melengkung, dan di matanya hanya ada api merah yang menyala-nyala. Dia memegang erat cincin giok yang sama yang melingkari jari Jaka. "Kau tidak akan kemana-mana, suamiku," Ratu mendesis. Suaranya kini seperti pasir yang digiling. "Kau sudah menjadi bagian dari ikatan kami." Bunian tidak pernah melepaskan apa yang telah mereka klaim. Jaka mengangkat goloknya tinggi-tinggi. Konfrontasi puncak telah tiba. Ratu Kumala berdiri di hadapan Jaka, memancarkan aura dingin yang terasa menekan tulang. Sosok bunian itu terlihat seperti bayangan mimpi buruk yang diwujudkan. "Kau bodoh," Ratu mendesis, melangkah maju. "Kau menukar keabadian dan kekuasaan dengan lumpur dan kesengsaraan dunia fana." "Kenapa?" Jaka memegang goloknya erat-erat, ujungnya mengarah ke Ratu. Ia melihat cincin giok di jarinya berkedip, memancarkan cahaya hijau yang sama dengan mata Ratu. Ikatan itu masih kuat. "Aku memilih jiwa milikku sendiri," teriak Jaka, suaranya dipenuhi tekad. "Aku tidak akan menjadi wadah kosong untuk keabadianmu." Ratu Kumala tertawa. Tawa yang menusuk seperti ribuan jarum. "Jiwa milikmu sudah menjadi milik kami sejak kau memakan makanan kami dan menerima keris dariku. Lihat dirimu, kau sudah setengah membusuk, Jaka. Kau hanya akan bertahan 2 hari lagi di alammu." Ratu menunduk, mengangkat cincin giok di tangannya. "Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Berikan golok itu, berjanji untuk kembali. Aku akan membiarkanmu pergi dan melihat keluargamu 1 kali lagi, sebelum kau kembali padaku dan hidup abadi." Jaka tahu itu adalah jebakan manis. Jika ia berjanji, Bunian akan memiliki hak mutlak atas jiwanya. "Tidak ada janji," seru Jaka. Ia menyadari sesuatu yang vital. Ratu Kumala memegang cincin giok yang sama dengannya. Cincin itu adalah simpul yang mengikat jiwa. Saat Ratu Kumala bergerak untuk menyerang, Jaka beraksi. Ia tidak menyerang Ratu. Ia melompat ke sisi, mengayunkan goloknya ke akar tebal pohon 5 cabang.
pusat spiritual dan gerbang utama Bunian. Brak! Baja Fana beradu dengan kayu suci Bunian. Ratu Kumala menjerit. Akar pohon itu adalah titik lemah mereka, jantung yang menahan ilusi desa. Bunian lain yang mengejar Jaka kini tiba, tetapi mereka semua berhenti di batas pohon 5 cabang, tidak berani melangkah lebih dekat. Ratu Kumala berubah sangat marah. Tubuhnya membesar, mencapai tinggi 2 kali lipat dari Jaka. Kau akan mati di sini, raung ratu. Ia melempar cincin gioknya ke tanah. Cincin itu pecah, dan dari serpihannya muncul asap hitam pekat yang melilit Ratu Kumala, memberinya kekuatan baru. Ratu Kumala menerjang Jaka. Pemuda itu menghindar. Ia tahu ia tidak bisa melawan. Ia harus menghancurkan gerbang itu sepenuhnya. Jaka memejamkan mata, memegang golok dengan kedua tangannya. Ia memusatkan seluruh ingatannya pada nyonya tua, pada kerbaunya, pada kehidupan sederhana yang ia tinggalkan. Ia berbisik, tetapi bisikannya dipenuhi kekuatan yang melampaui dunia Bunian. Aku menolak ikatan ini. Atas nama Yang Maha Kuasa, aku pulang. Dengan kekuatan yang entah dari mana, Jaka mengayunkan goloknya sekali lagi, memotong akar-akar tertebal di pohon 5 cabang. Ia mengukir lafaz Tuhan yang ia ingat di sana. Krakakakaka. Pohon itu mengeluarkan cahaya putih menyilaukan. Cahaya itu murni. Murni tak tertahankan bagi makhluk-makhluk kegelapan. Ratu Kumala menjerit, jeritan itu penuh rasa sakit, kekalahan dan kebencian. Ratu mencoba meraih Jaka, tetapi tangannya yang panjang hanya menyentuh udara. Jaka tidak menunggu. Ia melompat maju ke arah cahaya putih yang memancar dari retakan pohon. Saat ia melompat, ia merasakan sensasi dingin dan tajam di jari manisnya, tempat cincin gioknya berada. Jaka sempat melihat Ratu Kumala. Sosok itu berdiri di perbatasan cahaya. Wajahnya penuh dendam abadi. Namun cincin giok yang melingkar di jari Jaka tidak ikut lenyap. Bunyi gemuruh terdengar seolah seluruh kampung rupa ambruk menjadi puing-puing ilusi. Jaka jatuh ke dalam kegelapan yang pekat. Jaka terbangun karena rasa sakit yang luar biasa. Aroma rumput busuk dan tanah lembab yang familiar menyambutnya. Ia batuk, mengeluarkan lumpur dan remah-remah kemuning yang sudah membusuk. Ia ditemukan di pagi hari oleh seorang pencari kayu bakar, tergeletak tak berdaya di dasar jurang kecil dekat punggungan Kebo. Jaka, yang baru beberapa hari menghilang di alam nyata, kini tampak seperti orang yang telah bertarung dengan penyakit selama bertahun-tahun. Rambutnya di beberapa bagian memutih, dan tubuhnya sangat kurus, hampir menjadi tulang belulang. Di desa, kepulangan Jaka adalah keajaiban. Nyonya tua menangis bahagia, memeluk erat putranya yang nyaris mati. Jaka dirawat, diberi makan, dan dijaga dengan hati-hati. Ketika warga bertanya kemana ia pergi, Jaka hanya mampu berkata, "Aku tersesat. Aku pingsan dan terjebak di antara akar-akar pohon besar. Aku tidak ingat apa-apa." Jaka tahu ia tidak bisa menceritakan kebenaran tentang kampung rupa. Ia teringat tatapan Ratu Kumala di perbatasan cahaya. Berjanji untuk tidak menceritakan desa itu. Ia mungkin tidak mengucapkan janji itu, tetapi ia merasakan konsekuensinya. Setelah beberapa minggu Jaka mulai pulih secara fisik. Ia kembali bekerja, tetapi ia tidak pernah lagi pergi ke punggungan Kebo. Namun ia tidak pernah benar-benar pulang. Setiap hari ia selalu memeriksa jari manisnya. Cincin giok itu masih di sana, dingin, padat, dan tidak bisa dilepas. Ia mencoba memotongnya, membakarnya, tetapi cincin itu tidak tergores sama sekali. Ia adalah satu-satunya bukti nyata bahwa semua yang dialaminya bukanlah mimpi. Jaka hidup dalam ketakutan yang konstan. Ia membuang golok baja tuanya jauh ke sungai, tetapi ia menyimpan sisa biji selasih sebagai jimat. Saat ia sedang memberi makan kerbaunya, Jaka kadang mencium aroma yang tidak seharusnya ada di kandang, aroma manis bunga kemuning. Saat ia sedang tidur, ia kadang mendengar sayup-sayup dentang gong Bunian yang memabukkan, seolah Ratu Kumala sedang mengadakan pesta yang merayakan ketidakhadirannya. Jaka tahu ikatan Bunian tidak mudah diputus. Suatu malam Jaka terbangun karena kedinginan yang menusuk tulang. Ia melihat sekeliling kamarnya yang gelap. Di sudut kamar berdiri sebuah cermin tua. Jaka memaksa dirinya menoleh ke cermin itu.
Cermin itu memantulkan dirinya sendiri, pucat dan ketakutan. Namun di belakang pantulan dirinya, ia melihat bayangan kabur Ratu Kumala. Ratu Kumala tersenyum. Senyumnya lembut tetapi penuh kemenangan. Cincin giok di jari Jaka terasa membeku, mendesir. Bayangan Ratu Kumala membungkuk, mendekatkan bibirnya ke telinga Jaka di cermin. Bisikannya tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi terasa langsung di sumsum tulangnya. Kau tidak bisa memotong ikatan itu, Jaka. Kau adalah raja di alamku. Cincin itu adalah janji abadi. Aku akan menunggu, sayang. Bayangan itu menghilang. Hanya menyisakan Jaka yang menggigil, mematung di kasur. Ia menatap cincin giok di jarinya, menyadari bahwa ia telah memenangkan pertempuran, tetapi pernikahan itu belum berakhir. Ratu Kumala hanya memberinya kelonggaran waktu. Suatu hari Ratu akan memanggilnya kembali.